Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 Kejutan yang luar biasa. Dena fokus banget lihat Boy dan Kristal mesra-mesraan. Tanya Doni yang tiba-tiba datang. Dia langsung duduk di meja yang sama dengan Dena. Waktu Boy pacaran sama aku, dia gak kayak gitu. Dia sok cool. Sekarang, dia persis anak kecil yang nurut semua kemauan Kristal. Jawab Dena. Dena, secara gak langsung, cinta itu bikin orang tambah bodoh. Aku mau merasakan perasaan kayak gitu. Kamu mau jadi orang bodoh? Hanya untuk pasanganku saja ku tunjukkan kebodohanku. Doni terdiam. Sejujurnya Doni juga ingin merasakan cinta. Tapi apalah daya, tidak ada perempuan yang mencintainya sampai sekarang. Bahkan proyek membuat Dena menjadi kekasihnya saja gagal. Karena masalah Doni bertumpuk di tempat lain. Setelah berhasil membuat semua tamu undangan terkejut, Boy dan Kristal turun dari panggung menuju pelaminan mereka lagi. Jantung Boy masih memompa hebat. Karena masih terkejut dicium Kristal di depan banyak orang. Sayang, lain kali jangan seperti itu. Aku malu jadi pusat perhatian. Ucap Boy pelan. Tapi kamu suka kan? Goda Kristal. Suka banget. Jawab Boy lagi. Kamu jangan meremehkan aku ya, sayang. Aku tidak sepolos yang kamu pikir. Nanti malam, kamu yang akan menjerit minta ampun. Lanjut Boy. Oh ya, emang kamu mampu melakukan itu? Tantang Kristal. Sangat mampu, dan tunggu saja start permainannya. Jawab Boy lagi. Boy dengan genit melingkarkan tangan kanannya di pinggang ramping Kristal. Tangan Boy turun ke bawah, tepatnya ke paha atas Kristal. Kamu tidak akan menyesal menunggu permainan nanti. Ucap Boy sambil meraba-raba paha atas Kristal dari balik gaun pengantinnya. Kristal baru teringat, kalau Boy selama ini tidak tahu kalau janda hanya statusnya saja. Sebenarnya Kristal masih perawan, nanti malam pasti Boy terkejut. Resepsi pernikahan Boy dan Kristal sudah selesai. Satu persatu semua tamu undangan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan teman dekat Boy dan Kristal. Kedua orang tua Boy menjadi orang terakhir yang pulang. Sebelum pulang, mereka berpesan pada Boy untuk selalu membahagiakan Kristal dan menjadi suami yang bertanggung jawab dan setia. Mereka juga meminta Kristal menjadi istri yang pengertian pada Boy, karena kadang Boy bertingkah seperti anak kecil. Boy dan Kristal akan selalu mengingat nasihat kedua orang tua mereka. Mulai hari ini, Boy resmi menjadi suami Kristal. Dan Boy akan tinggal bersama Kristal di kediaman Sanjaya. Boy masih belum percaya sudah melangkah sejauh ini dan mencapai titik ini. Boy tidak pernah terpikirkan akan menjadi suami di usia 21 tahun. Walau demikian, Boy berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu belajar dewasa. Sesudah semua orang pulang, Boy dan Kristal masuk ke dalam rumah.
Naik ke atas, lantai paling atas, tepatnya di areal pribadi Kristal. Sayang, mulai sekarang ini menjadi rumahmu. Kamar ini menjadi kamar kita. Semua milikku adalah milikmu juga. Ucap Kristal pada Boy. Kristal lalu membuka pintu kamarnya. Boy menjadi pria pertama yang masuk ke kamar Kristal. Istriku, semua milikmu tetap menjadi milikmu. Tapi, semua milikku sepenuhnya menjadi milikmu. Jawab Boy, lalu masuk. Kristal terdiam sesaat. Sebaiknya kamu mandi dulu. Mandilah air hangat. Pasti kamu capek seharian, kata Boy. Oh ya, kata papi dan mami tadi, nanti supir kami datang membawa pakaianku ke sini. Lanjut Boy. Iya. Nanti ku suruh pembantu membawa pakaianmu ke sini. Setelah supir rumah orang tuamu datang, jawab Kristal. Kalau begitu, aku mandi dulu, lanjut Kristal lagi. Kristal melangkah menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi lalu dia tutup. Sementara Boy membaringkan badannya ke ranjang. Beberapa saat, Boy memejamkan matanya. Ketika mendengar suara pintu kamar mandi dibuka, Boy langsung membuka matanya. Dia kemudian duduk dan terlihatlah Kristal yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kristal terlihat basah dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Rambut Kristal basah serta terurai panjang. Boy baru menyadari kalau istrinya itu sangat cantik tanpa balutan riasan. Memandang wajah Kristal membuat jantung Boy berdebar kencang. Kristal juga merasakan hal sama. Dipandangi Boy dengan tatapan dalam. Membuat jantung Kristal memompa hebat. Dia salah tingkah dan hawa tubuhnya terasa panas. Kristal melihat Boy berdiri dari posisi duduk di atas ranjang. Boy melangkah selangkah demi selangkah. Menghampiri Kristal yang mematung di depan pintu kamar mandi. Boy melangkah dengan senyumnya yang begitu indah. Setelah berdiri di hadapan Kristal, Boy langsung memegang bahu Kristal. Boy mencium kening Kristal sesaat. Istriku, kamu cantik natural, puji Boy. Mendapat pujian itu membuat pipi Kristal memerah, seperti kepiting rebus. Kristal tidak mampu menjawab kata pujian dari Boy. Dia malah merasa malu dan semakin salah tingkah. Melihat istrinya malu, bahkan pipinya sampai memerah. Suasana hati Boy semakin bagus. Lucu sekali. Pikir Boy. Kristal bertingkah seperti seorang gadis perawan yang baru disentuh laki-laki. Padahal sebelum menikah dengan Boy, Kristal sudah berpengalaman alias janda. Boy tidak tahu saja kalau ini memang pertama kalinya bagi Kristal. Boy kemudian memeluk Kristal. Dia berbisik di telinga Kristal. Sayang, aku menginginkanmu sekarang. Tanpa basa-basi, Boy langsung mengangkat tubuh Kristal, membawanya menuju ranjang. Boy membaringkan istrinya di atas ranjang, dia juga naik ke atas ranjang. Kristal semakin deg-degan. Boy membelai rambut basah Kristal. Istriku kelihatan seksi kalau rambutnya basah, ucap Boy, hingga membuat pipi Kristal semakin memerah.
Kristal masih terdiam karena tidak tahu harus menjawab apa. Dengan jemarinya, Boy membelai wajah Kristal, dari atas kepalanya turun ke bagian bibir. Kristal merasakan belayan Boy hingga tubuhnya bagai tersengat listrik. Jemari Boy turun menelusuri leher Kristal, hingga tiba ke handuk Kristal. Boy berniat melepas handuk Kristal, tapi Kristal langsung menahannya. "Aku malu," ujar Kristal. Boy tersenyum mendengar ucapan istrinya. "Sekarang aku suamimu, untuk apa kamu malu?" jawab Boy. "Percaya padaku, serahkan semuanya padaku malam ini," kata Boy lagi. Kristal tampak berpikir sesaat. Akhirnya dia menjauhkan tangannya dari tangan Boy. Dan membiarkan Boy membuka handuknya. Ini pertama kalinya bagi Boy melepas pakaian wanita. Dan melihat tubuh wanita tanpa busana secara langsung di hadapannya. Awalnya Boy gugup, tapi setelah membelai Kristal, rasa gugup itu berubah menjadi rasa tidak sabaran untuk segera memiliki Kristal. Boy membuka handuk yang dipakai Kristal pelan-pelan. Indah sekali, puji Boy dalam hati. Tubuh Kristal sangat indah, putih mulus dan sangat menggoda. Terutama bagian tengah dan belakang, walau pinggangnya ramping. Tapi bagian sana begitu bervolume. Kristal juga merawat area pribadi miliknya, hingga bulu sekecil apapun tidak dibiarkan tumbuh di sana. Melihat tubuh indah itu sangat menggoda, membuat hasrat Boy semakin menggebu. Badannya terasa panas dan harus segera didinginkan. Boy langsung menyambar bibir Kristal. Hingga Kristal terkejut dengan serangan mendadak itu. Sambil menyesap bibir Kristal dengan tidak sabaran, tangan Boy juga mulai nakal. Tubuh Kristal semakin menggelinjang. Pakaian Boy serta handuk Kristal berserakan di lantai. Keduanya sudah sama polos tanpa sehelai kain yang menutupi. Kristal sempat tertegun melihat tubuh Sispex suaminya. Benar-benar menggoda dan berkotak-kotak. Boy terlihat sibuk dengan aktivitas panasnya. Boy menggigit leher Kristal dengan pelan. Dia menyesapnya sesekali hingga membuat Kristal mendesah. Mendengar suara desahan Kristal yang merdu, membuat Boy mengulang perbuatannya di semua areal leher istrinya. "Ini stempel cinta," bisik Boy di telinga Kristal. Mendadak, Boy gemas selalu menggigit pelan telinga Kristal. Boy sangat nakal, membuat Kristal mendesah tanpa jeda. Lagi-lagi Kristal mendesah dan membuat Boy puas. "Sayang, kamu siap?" Kristal mengerti maksud Boy. Pelan-pelan, pinta Kristal dengan malu. Cium Boy singkat di bibir dan dahi Kristal. "Jangan tegang," ucap Boy lembut. Kristal mengangguk pelan. Rintih Kristal kesakitan. Boy bingung kenapa miliknya sulit sekali masuk. Harusnya milik Boy dapat dengan mudah masuk. Karena ini bukan kali pertama istrinya bercinta.
Boy kembali mencoba dan mengabaikan rintihan kesakitan istrinya. Lagi-lagi Kristal merintih kesakitan. Bahkan buliran air matanya berhasil meluncur beberapa tetes. Milik Boy masih belum bisa masuk. Sakit sekali. Ucap Kristal pada suaminya. Boy pun semakin bingung. Maafkan aku, sayang, jawab Boy dengan penuh penyesalan. Dia tidak tega melihat istrinya menahan air mata. Sayang, punyaku susah sekali masuk. Apa karena kamu sudah lama tidak bercinta dengan mantan suamimu? Tanya Boy. Sepertinya Kristal harus mengaku pada Boy. Kalau dirinya sama sekali belum pernah disentuh oleh laki-laki lain. Boy adalah pria pertama baginya. Aku dan Saga tidak pernah melakukan itu, ucap Kristal. Sontak, Boy terkejut. Apa kamu bilang? Tanya Boy ulang karena tidak percaya. Aku masih suci. Kristal memperjelas. Saga tidak pernah menyentuhmu? Iya, saat malam pertama. Jelita datang memintaku ikut dengannya. Karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Lalu kalian tidak sempat malam pertama? Iya, karena setelah diberitahu Jelita, aku langsung memergoki Saga bersama selingkuhannya. Sedang bercinta di hotel tempat kami mengadakan resepsi. Malam itu juga, kami bercerai secara agama. Lanjut Kristal. Boy tersenyum penuh arti. Dia lalu mencium kening istrinya dengan penuh bahagia. Ini kejutan yang luar biasa untukku. Aku tidak pernah menyangka kalau aku adalah pria pertama bagimu, ucap Boy. Kamu juga pria satu-satunya, suamiku, sahut Kristal. Kamu pun juga wanita satu-satunya untukku, istriku, sahut Boy. Lagi-lagi pipi Kristal memerah mendengar rayuan maut suaminya. Sayang, ini akan sangat menyakitkan, kamu tahan ya, pinta Boy dengan lembut. Kristal mengangguk, aku akan melakukannya dengan pelan. Kamu tenang saja, sakitnya tidak akan lama. Lebih banyak nikmatnya daripada rasa sakitnya, lanjut Boy lagi. Kristal mengangguk lagi tanda mengerti. Aku mulai lagi, ya, sayang. Boy meminta izin. Kristal kembali mengangguk. Tanda memberikan izin kepada suaminya untuk menjadikannya istri seutuhnya. Boy kembali mencoba menerobos masuk. Kristal kembali merasakan sakit hingga mencengkeram spray dengan kuat. Boy tidak ingin menyerah, dia terus mencoba. Kristal berusaha menahan rasa sakitnya. Kristal mengerang hebat. Milik Boy berhasil masuk. Inilah surga dunia yang sesungguhnya, pikir Boy. Bersambung.